Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rahayu Muterdinasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi analisis spasial sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian ujian praktikum sesi UAS mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Oke, sebentar. Ya, jadi di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa saya akan menjelaskan terkait dengan spatial analysis. Lalu apa sih analisis spasial atau spatial analysis dan juga fungsinya? Jadi Podolskaya et al. 2020 menyatakan bahwa data spasial merupakan data yang digunakan untuk mempresentasikan fenomena pada permukaan bumi. Kenapa saya buka dengan pengertian dari data spasial? Karena data spasial ini merupakan data yang sebagai bahan baku ibaratnya seperti itu atau sebagai sumber untuk diolah melalui analisis spasial ini. Nah, penampakan suatu fenomena yang dapat ditampilkan diantaranya yakni foto udara, citra satelit, koordinat, dan lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan foto udara, citra satelit, koordinat itu merupakan sumber-sumber data spasial. Selain itu ada juga data hasil pengukuran lapang, kemudian ada juga dari data survei dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber data spasial. Nah, data spasial dihasilkan melalui serangkaian proses dengan menggunakan cara atau metode tertentu. Rosolina et al. 2015 menyebutkan bahwa analisis spasial merupakan analisis lokasi dengan menitik beratkan pada 3 unsur geografis, yaitu jarak, kaitan, dan juga gerakan. Jadi pada intinya, analisis spasial ini menitik beratkan pada 3 unsur geografis. Atau seperti yang kita tahu tuh ada titik, ada garis, dan juga ada poligon seperti itu. Kaitan di sini maksudnya adalah garis, sedangkan gerakan adalah poligon. Kenapa gerakan? Karena garis itu mengelilingi suatu area gitu. Jadi dia terbentuklah area secara 2D. Nah, itu yang disebut sebagai poligon. Seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari poligon. Kemudian di sini ada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah overlay. Jadi overlay itu akan menghasilkan suatu lapisan baru atau layer baru dengan cara penggabungan dari 2 layer seperti itu. Nah, terus ada 3D analysis. Jadi nanti dia menganalisisnya dalam bentuk 3 dimension. Terus ada jaringan. Jaringan ini merupakan gabungan dari unsur garis ya, yang nanti dia akan menentukan jaraknya seberapa jauh. Terus ada klasifikasi, maksudnya ini. Terus ada dynamic segmentation ya, maksudnya ini terpisah dynamic dan segmentation-nya. Kemudian ada buffering seperti itu. Nah, ini sumber data spasial seperti yang tadi saya sebutkan bahwa satu ada peta analog. Jadi peta analog itu dihasilkan melalui kriptografi atau merupakan sebuah kriptografi di mana hasilnya dia dalam bentuk cetak dan dia itu biasanya dalam bentuk 2D. Nah, dia bisa dijadikan sebagai sumber data spasial. Kemudian yang kedua adalah citra satelit. Tentu saja kalau sudah berkaitan dengan satelit, dia akan menghasilkan data yang ditangkap dari atmosfer seperti itu, mengenai penampakan bumi. Nah, itu pasti sudah berkaitan dengan spasial atau ruangan yang dia menghasilkan data, sehingga dia disebut sebagai sumber data spasial. Kemudian ada foto udara. Nah, kalau foto udara ini konsepnya hampir sama seperti citra satelit, hanya saja pada citra satelit yang menangkap gambar atau yang merekam itu adalah satelit. Tapi kalau foto udara bisa jadi menggunakan kamera, bisa jadi menggunakan handphone atau alat pemfoto atau alat yang bisa menangkap gambar yang lain. Kemudian ada data tabular dan juga data survei. Nah, kalau data tabular dan data survei ini sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai sumber data spasial, namun keduanya juga bisa sebagai data atribut atau data yang melengkapi data spasial seperti itu.
Lalu bagaimana proses analisis spasial? Nah, proses analisis spasial itu diawali dengan interpolasi. Jadi interpolasi itu merupakan fungsi matematika yang menyatakan nilai pada lokasi-lokasi yang tertutup seperti itu. Kemudian ada masking. Nah, kalau masking ini nanti menggunakan anotasi simbologi seperti itu ya. Ini untuk mempermudah dalam pembacaan peta dan juga datanya itu berupa data raster nantinya ya. Lalu setelah itu diklasifikasikan di mana dia mengklasifikasikan data spasial menjadi data spasial baru. Lalu selanjutnya ada vectorized. Nah, ini sangat jelas bahwa vektor artinya dia adalah mengubah data raster yang sudah ada di proses masking dan reclassify untuk diubah menjadi data vektor. Itu pada proses vectorized. Nah, yang terakhir di sini ada overlay. Jadi nanti overlay itu dibagi menjadi dua, ada overlay clip dan juga ada overlay intersection. Nah, kalau overlay clip itu hanya maksudnya keseluruhan bagian peta itu dapat dilihat. Tapi kalau overlay intersection yang dapat dilihat itu hanyalah bagian yang ada tumpang tindihnya seperti itu. Kan overlay kan penggabungan dua area gitu ya, dua layer. Nah, itu yang hanya bisa dilihat itu yang ada penggabungannya tersebut. Oke, untuk penjelasannya cukup sampai di sini, tapi nanti kita akan melihat bagaimana contoh dari proses analisis spasial ini. Sebentar ya. Ya, ini adalah proses dari analisis spasial ya. Nah, bisa dilihat di sini ada wilayah studi. Jadi wilayah studi yang kita pakai adalah situ burung ya. Nah, situ burung ini akan kita lihat bagaimana kondisi kualitas airnya. Nah, bisa dilihat pada box layers ini. Jadi layers ini akan menunjukkan keseluruhan apa yang kita kerjakan ya. Nah, ini ada DO, ada fosfat, ada kecepatan arus, ada kecerahan, nitrat, pH, salinitas. Nah, ini semua nanti, semua parameter ini maksud saya akan melalui proses mulai dari interpolasi, kemudian setelah itu masking, lalu sampai ke reclassify gitu ya. Nah, ini dimulai dari interpolasi nih. Yang pertama, ini kan interpolasi ya, ada suhu underscore interpolasi, kecepatan arus interpolasi, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini sebentar. Untuk melihat hasil yang interpolasi, kita harus meng-unchecklist yang masking dan juga yang reclassify. Nanti sehingga hasilnya akan berubah menjadi hanya interpolasi saja. Nah, ini sudah mulai terlihat ya perubahan di gambarnya. Nah, ini lihat di mana maskingnya kita unchecklist. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini adalah interpolasi kalau keseluruhannya di checklist. Gitu ya. Coba kalau kita suhunya di unchecklist, kecerahannya, coba kita cek kecerahan interpolasi ya, jadinya seperti apa. Jadi yang lain di unchecklist. Nah, ini kecerahan interpolasi ini hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan yang lain sama? Jadi kalau kita mau lihat hanya interpolasi suhu, ya kita unchecklist parameter-parameter yang lain. Seperti itu. Nah, nanti setelah melalui proses interpolasi, kita akan melalui proses yang namanya masking. Nah, melalui masking itu kan gambarnya menjadi lebih jelas, karena masking ini basic datanya adalah data raster gitu ya. Data raster itu kan berbasis menggunakan pixel. Nah, ini terlihat jelas, artinya pixelnya bisa jadi kecil, tetapi resolusinya besar, sehingga gambarnya terlihat lebih jelas. Nah, agar mudah dibaca kan tujuannya, masking itu seperti ini. Maaf sebentar. Tuh, ini menjadi lebih jelas lagi. Oke,
Setelah kita masking, kita melakukan reclassified. Nah, ini untuk reclassified suhu, mengelompokkan kembali ya. Nah, ini seperti ini. Sebentar, kita akan checklist dulu semuanya. Nah, ini hasil dari semua pemrosesan, mulai dari interpolasi, dari masking, dan reclassify. Lalu factorized dan juga apa yang terakhir overlay itu kemana? Itu belum dilakukan proses tersebut hingga pada saat pembuatan peta ini. Namun proses tersebut dilakukan pada saat pertemuan selanjutnya, yaitu penyajian peta seperti itu. Baik, kita stop share. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan analisis spasial. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.